Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 3 strip 2, yaitu melacak perubahan data. Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama, ini melacak data yang berubah setiap saat. Jadi hanya ini tujuan dari mempelajari materi ini. Melacak data yang berubah setiap saat. Membuat model data dari waktu ke waktu. Mengakomodasi data histori. Sebagian besar bisnis harus melacak data historis untuk membantu mereka menemukan tren dan pola yang dapat menjadi dasar bagi inovasi bisnis atau peningkatan proses. Setiap pembaruan atribut atau transfer hubungan berarti kehilangan informasi. Informasi yang sering tidak lagi berguna, tetapi beberapa sistem harus tetap melacak beberapa atau semua nilai histori atribut. Selain itu, beberapa sistem diharuskan untuk menyimpan jejak audit setiap transaksi. Validasikan setiap persyaratan untuk menyimpan data historis dengan pengguna, karena menyimpan data historis yang tidak perlu dapat menghabiskan biaya tinggi. Membuat model data dari waktu ke waktu, mengakomodasi data historis. Tambahkan entitas dan relationship ke model untuk mengakomodasi data historis. Apakah diperlukan jejak audit? Dapatkah nilai atribut berubah dari waktu ke waktu? Dapatkah relationship berubah dari waktu ke waktu? Dan apakah Anda perlu meminta data yang lama? Membuat model data dari waktu ke waktu, melacak nilai atribut. Buat entitas tambahan untuk melacak nilai atribut dari waktu ke waktu. Tambahan entitas seperti ini. Misalnya ada entitas kontrak, kemudian gunakan satu entitas jika Anda hanya melacak status kontrak saat ini ya. Ini melacak status kontraknya ini ya. Description status effective date. Tambahkan entitas untuk menyimpan status kontrak dari waktu ke waktu ini seperti ini. Jadi seperti ini. Ada entitas kontrak itu berisi status. Ya. Status itu adalah status dari kontraknya itu sendiri. Membuat model data dari waktu ke waktu mengakomodasi perubahan relationship. Tambahkan entitas untuk mengakomodasi relationship yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Seperti misalnya person ini tidak memungkinkan pelacakan tanggal penyewaan apartemen. Jadi ini akan ada melacak relationship yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena yang menyewa apartemen itu kan berganti-ganti ya, jadi berubah-ubah. Berikutnya mengenai mengakomodasi perubahan hubungan atau relationship. Tambahkan entitas untuk mengakomodasi relationship yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya person tadi dengan apartemen itu menambahkan sebuah entitas untuk menangkap relationship sewa dari waktu ke waktu ya. Jadi ini maksudnya. Kalau hanya tadi selesai ini udah siapa menyewa ini, siapa menyewa ini sudah. Tapi sedangkan kalau kita ingin menyimpan historinya dari waktu ke waktu, kita butuh satu entitas untuk yang menyimpan data itu ya. Kapan dia disewa, kemudian kapan akan diperbarui lagi, dilanjutkan ya. Ini akan menyimpan historinya. Kapan mulai disewa apartemennya, kemudian kalau misalnya sudah habis, apakah mau diperbarui lagi, renewal date-nya nanti akan muncul lagi, dia terus akan tersimpan seperti itu. Terus menerus sampai waktu ke waktu. Masih dengan membuat model data dari waktu ke waktu, ini membuat entitas perpotongan. Mengatasi relationship M dengan M atau many to many dengan entitas perpotongan tadi, yang bab sebelumnya itu sering digunakan untuk melacak informasi tentang relationship yang berubah dari waktu ke waktu. Ada employee dan jobnya ya. Jadi employee itu punya job, job itu akan dikerjakan oleh employee ini. Jadi ini tidak menyimpan riwayat pekerjaan dari seorang karyawan. Sehingga solusinya kita menambahkan entitas perpotongan yaitu job history ya. Entitas perpotongan sering digunakan untuk melacak informasi tentang hubungan yang berubah dari waktu ke waktu seperti ini. Atasi relationship M to M dan simpan informasi histori di entitas perpotongan ini ya.
Kapan dia mulai kerjanya, kapan dia berakhirnya, akan tersimpan di sini ya. Ini hanya pekerjaannya dan ini hanya karyawannya. Mencatat informasi yang dirubah. Entitas dan atribut tambahan menyimpan informasi yang diubah. Seperti customer dengan payment ini ya. Ini menyimpan informasi tentang perubahan pembayaran dari waktu ke waktu di payment modification ini ya. Membuat model sewa dari waktu ke waktu. Ini skenarionya, ada toko perhiasan menyewakan kalung, gelang, dan sejenisnya untuk acara khusus. Misalnya upacara penghargaan dan penayangan perdana film. Toko ingin melacak riwayat sewa. Jadi ini pelanggan dan detail ini ya, tokonya tadi ini ya. Customer akan menyewa toko perhiasannya, perhiasannya, kemudian perhiasan itu akan disewa oleh customer. Ini. Tapi bagaimana kalau kita ingin melacak riwayat sewanya? Ya. Model IRD hanya melacak penyewa yang terbaru. Ya, seperti tadi ini yang ada di gambar. Bagaimana Anda akan merevisi relationship untuk melacak riwayatnya? Jadi ini ketika siapa kemudian akan menyewa ini. Nanti ada lagi siapa menyewa ini. Tapi kita tidak pernah punya historinya. Yaitu dengan cara mengubah relationship antara jewelry detail dan customer pada many to many. Ya. Jadi tidak hanya many to one, ya, tapi many to many. Ya, seperti ini. Mengatasi many to many itu dengan entitas perpotongan rental history dulu. Ya. Apakah UID dari rental history? Ya mestinya ini kode customer dan kode perhiasan yang dipinjam. Informasi apa yang tidak dilacak? Ya, nanti akan ada lagi ya. Di latihan project yang DFO32, ini tidak mesti database-nya yang sama dan melacak data yang berubah dari waktu ke waktu. Rangkuman dalam latihan atau materi ini seharusnya kalian sudah mempelajari cara melacak data yang berubah dari waktu ke waktu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.